menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya, karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Tetapi kebenaran keluar dari satu hakim yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat. Saya divonis secara praktis 15 tahun karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat. Saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Itu artinya saya divonis 15 tahun. 809 miliar itu tidak pernah menyentuh saya sekalipun. Sudah dibuktikan dengan dokumen, dengan saksi bahwa uang itu tidak pernah keluar dari rekening PT Akap, yaitu Gotoh. Tidak satupun uang itu saya dapatkan, saya terima. Dan uang itu uangnya PT Akap dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook. Bayangkan, tapi saya ditanggung beban untuk membayar balik itu. Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini. Belum pernah ada kasus di mana jutaan orang menyimak setiap fakta persidangan. Jarang sekali ada kasus di mana tokoh-tokoh anti korupsi semua serentak menyebut bahwa ini tidak ada unsur korupsinya. Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa. Di mana saya bisa mendapatkan keadilan? Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya satu-satunya adalah kepada setiap orang yang masih percaya kebenaran ada artinya dalam negara ini. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya. Mana keadilan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara
Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk berjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan melakukan tindakan hukum tersebut. Yang kedua, jelas tadi kami tidak diberikan pertimbangan untuk merespon putusan sebagaimana di dalam proses persidangan yang biasa. Kita tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan banding di dalam persidangan. Ini juga sesuatu yang perlu dicatat. Tetapi percayalah, ini bukan potret penegakan hukum di Indonesia yang sebenarnya. Ini hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Jadi tetap percayalah kepada penegakan hukum di Indonesia, karena kita akan proses, kita akan lakukan respon terhadap putusan ini, kita akan ajukan banding, dan kita akan lakukan tindakan hukum yang seharusnya untuk menegakkan keadilan, untuk melawan tindakan-tindakan yang merintangi keadilan. Karena kita diberikan hak oleh undang-undang untuk mempertahankan keadilan, mengungkapkan kebenaran. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kawan-kawan. Pertama-tama kami mengapresiasi untuk Hakim Andi Saputra, karena tadi secara cerdas dan jelas beliau menyampaikan dissenting opinion yang betul-betul masuk di akal sehat. Masuk di akal sehat. Kita apresiasi hakim seperti Andi Saputra, dan semoga hakim-hakim seperti ini bisa banyak ke depannya. Kawan-kawan sekalian, perlu diketahui bahwa tadi ada dua dakwaan pokok, dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. Untuk dakwaan primer tadi dinyatakan tidak bersalah, tidak terbukti, sedangkan dakwaan subsidiar dinyatakan terbukti. Nah, di dakwaan subsidiar dinyatakan terbukti karena menurut hakim ada kepentingan Pak Nadiem selaku terdakwa dengan pihak Google. Padahal perlu diingat, sejak awal di persidangan ini kita sudah menunjukkan fakta-fakta tidak ada kepentingan tersebut. Dengan apa? Dengan niat baik kita menghadirkan saksi dari Google. Bahkan kalau dikatakan ini adalah kepentingan, seharusnya Google sudah dari awal sebagai saksi oleh jaksa, tapi tidak pernah dihadirkan. Malah kami yang menghadirkan, dan Google sudah menjelaskan semua itu adalah semua proses bisnis yang biasa. Tadi Hakim Andi Saputra juga sudah menjelaskan seperti itu. Perlu jadi garis bawah, ini akan jadi presiden jelek buat negara kita kepada menteri-menteri yang swasta. Ini ingat ya, akan jadi presiden jelek bagi menteri-menteri yang swasta. Kalau Anda nanti sebagai pengusaha atau sebagai pihak swasta yang tiba-tiba jadi menteri, jangan coba-coba Anda melakukan kegiatan yang ada kaitan-kaitan dengan masa lalu Anda. Maka akan kena pidana. Ini jeleknya putusan ini. Jadi putusan ini tidak hanya terkena kepada Pak Nadiem, tapi akan terkena kepada menteri-menteri yang sekarang lagi menjabat. Ini akan jadi presiden yang jelek. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sudah disampaikan oleh Pak Dodi, kami sudah mengulangi berkali-kali, jangan sembunyikan fakta-fakta persidangan, karena kami punya bukti-buktinya. Tadi hakim dengan terang benderang mengatakan bahwa buktinya tidak ada. Loh, selama ini sidang dia kemana? Apa mereka tidur? Bukti bahwa adanya surat jaminan mutlak disampaikan secara tegas oleh Ketua LKPP. Dan semua vendor-vendor itu mengatakan dalam persidangan ini. Dan ketika kami mintakan bukti itu, jaksa, karena ini bukti dipegang oleh jaksa, jaksa mengatakan entar sok,
sampai akhir persidangan dia tidak serahkan bukti itu, berarti kan salahnya di siapa? Siapa yang menyembunyikan bukti? Tapi bahwa surat jaminan itu ada, sudah dikatakan oleh saksi yang hadir di persidangan. Jadi ini betul-betul merupakan manipulasi terhadap fakta persidangan. Begitupun dengan tadi yang disampaikan tentang uang pengganti. Ini betul-betul tidak masuk di akal. Karena dalam satu sisi, hakim mengatakan bahwa tidak ada aliran dana ke Nadiem. Begitupun hakim yang dissenting opinion, tidak ada yang mengatakan aliran dana. Bagaimana orang yang tidak ada aliran dana, tidak dapat keuntungan apa-apa, harus kena uang pengganti? Ini betul-betul tidak masuk di akal. Nah, terakhir kami sampaikan bahwa berapa kegiatan-kegiatan yang merupakan petunjuk niat baik dari Nadiem. Misalnya contoh, dia mengangkat ahli-ahli sebagai tim ahli untuk percepatan, karena pada waktu itu COVID perlu adanya ahli-ahli. Itu dianggap sebagai niat jahat oleh hakim. Bayangkan, ini fatal buat akibatnya ya. Jadi ke depan, kalau pemerintahan saat ini mengangkat tim-tim ahli, maka tunggulah, putusan ini akan digunakan kepada pejabat-pejabat yang sekarang. Itu bahaya sekali. Lalu Nadiem juga punya niat baik, karena kekurangan membayar, untuk negara tidak mampu membayar secara cocok kepada ahli-ahli tersebut, dia mengeluarkan dana-dana pribadinya. Itu juga dianggap niat jahat. Ini betul-betul fatal cara pemikiran seperti ini. Nah, jadi kalau dikatakan tadi oleh rekan jaksa penuntut umum tidak ada kriminalisasi, inilah bentuk kriminalisasi itu. Inilah bentuk kriminalisasi yang nyata-nyata ada. Oleh karena itu, secara tegas kami akan mengambil tindakan hukum. Selain daripada banding, kami akan membuat laporan kepada Komisi Yudisial dan kepada penegak hukum lainnya untuk melaporkan hakim ini. Terima kasih. Saya ingin hanya menutup preskon ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari dalam hati saya. Yang pertama, kepada istri saya yang telah memikul beban terbesar dari seluruh kejadian ini. Terima kasih Franka untuk segala-galanya. Untuk keluarga saya, terima kasih selalu berada di sisi saya. Untuk penasehat hukum saya yang pagi siang malam tidak pernah ada letihnya memperjuangkan kebenaran. Untuk para ojol di seluruh Indonesia, terima kasih. Salam satu aspal. Untuk para guru-guru se-Indonesia, saya juga ingin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena berkat Anda dan suara Anda, kenyataan di lapangan mengenai pemanfaatan Chromebook maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan digitalisasi pendidikan terbuka. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua tokoh-tokoh masyarakat, semua pakar hukum, semua pegiat anti korupsi, dan semua teman-teman yang telah berani bersuara di situ. Tim media yang luar biasa, teman-teman rekan media yang hadir di sini, yang saya bisa melihat dari muka-muka teman-teman bahwa kasus ini udah bukan mengenai saya lagi. Kasus ini menyentuh hati semua orang, karena yang dipertaruhkan adalah masa depan negara kita. Sekali lagi terima kasih. Saya akan terus berjuang, tapi saya harap teman-teman juga akan terus berjuang. Terima kasih.